Perkenalkan, nama saya Yohana Nasa, peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan nomor peserta 5030961988002 dengan nomor induk mahasiswa 25869052075. Saya mahasiswa PPG pada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini 10 Oktober 2025, saya melaksanakan uji kinerja melalui praktek mengajar di SDK Mombok dengan tema menghormati orang tua pada kelas 4. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, halo. Hai. Hello. Hari ini Luar biasa. oke, semangat ya. Supaya lebih semangat lagi, mari kita sama-sama tepuk semangat. Semangat, yes. Oke, baik adik-adik, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Ya, satu orang pimpin kita dalam doa. Bapak Ibu guru dan teman-teman yang nanti berdoa dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang penuh kasih, pada hari ini kami belajar menghormati orang tua. Ajarlah kami supaya kami menjaga kami mematuhi dia, bukan karena takut, melainkan sebagai bukti bahwa kami mengasihi Tuhan yang selamanya mengasihi dan menyelamatkan kami. Karena Allah Tuhan dan berkata kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Vaksin dulu. Ansitus Gabriel Basri, Amin. Febriano Sefri Edwin, Amin. Cornelis Alvin Rato, Amin. Bernardus Alfiano Judadi, Amin. Renali Jawati Sridang, Amin. Saya Jason, Amin. kami, Amin. Neko, Amin. Theodorus Alvin Esmel, Amin. Yohanes Agiloy Daud, Amin. Faustina Inam Nurata Syukur Saleman, Stefania Darmin. Ya, oke. Satu orang yang tidak hadir ya. Sebelum kita mulai pelajaran, tentu adik-adik tahu minggu lalu Ibu sudah beritahu kalau hari ini kita belajar tentang apa? Menghormati orang tua. Ya, menghormati orang tua. Topik menghormati orang tua itu kita ada tujuan. Yang pertama itu memahami 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Ya, perintah yang berapa itu tentang menghormati orang tua dalam 10 perintah Allah? 4. Terus yang kedua, menunjukkan dan memiliki rasa hormat kepada orang tua. Menjelaskan contoh perilaku menghormati orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, coba baca sama-sama yang keempat. Menghormati orang tua melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Iya, oke. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang saya mau tanya kalian. Tadi kamu sudah tahu kalau hari ini kita belajar tentang menghormati orang tua. Saya mau tanya kalian, siapa itu orang tua? Orang yang melahirkan kita, Orang yang melahirkan kita, orang yang membesarkan kita, orang yang membesarkan kita. Amora, Bapak dan Mama, Bapa dan Mama. Firly, orang yang mendidik kita, orang yang mendidik kita. orang yang melindungi dan mendidik kita, Orang yang melindungi dan mendidik kita. orang yang jaga kita. Oke, itu semua benar. Terus yang berikut, apa yang sering orang tua lakukan di keluarga? Ancis, mencari nafkah, Memenuhi kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, Amora, menjaga kita, menjaga kita. Darmin, membantu orang tua, membantu orang tua, melindungi anak. melindungi anak. Itu adalah tugas
di rumah. Terus yang berikut, apa yang sering dilakukan anak terhadap orang tuanya? Igen, Membantu pekerjaan rumah. membantu pekerjaan rumah, Berbicara sopan. berbicara sopan. Teti, Tidak sombong. tidak sombong. Aci, Menaati perintah orang tua. oke, menaati perintah orang tua. Apa yang kalian jawab itu benar, ya. Sebelum kita lanjut ke materi, kita nonton dulu video, Ini. Sekarang Ibu ada pertanyaan berkaitan dengan video. Apa yang terjadi di video tadi? Masa bodoh dengan orang tua. Masa bodoh dengan orang tua. Tidak mendengarkan orang tua. Tidak mendengarkan dari orang tua. Memukul orang tua. Memukul orang tua. Jadi Marah orang tua. marah orang tua. Menyalahkan orang tua. Melawan orang tua. Bersikap sombong terhadap orang tua. Bersikap sombong terhadap orang tua. Amora, Tidak hirau orang tua. tidak hirau orang tua. Di dalam video tadi itu menjelaskan bahwa ada anak-anak yang tidak menghormati orang tua dengan berbuat jahat, seperti sombong kepada orang tua, melawan orang tua, terus apa lagi? Orang tua. Memukul orang tua, apa lagi? Bersikap sombong. Ya oke, adik-adik sudah tahu tadi di dalam videonya itu adalah masalah-masalah yang terjadi di rumah bersama orang tua, di mana sikap kita yang tidak menghargai orang tua atau menghormati orang tua. Ada tidak solusinya untuk memperbaiki sikap-sikap tadi? Ada. Iya, oke. Untuk mencari solusinya, sekarang kita buka suci sirah. Ini ada sini. Bab 3 ayat 1 sampai dengan 16. Ya, dilanjutkan dengan Efesus ayat 6, bab 6 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, saya minta satu orang baca. Satu orang baca. Siapa? Tetik. Coba Tetik baca, baca ulang supaya kalian lebih mengerti lagi tentang isi dari kitab suci tersebut. Ya, oke. Sekarang mulai. Kewajiban terhadap orang tua. Anak-anakku, dengarkanlah aku Bapamu, dan hendaklah berlaku sesuai dengan apa yang kamu dengar, supaya selamat. Memang Tuhan telah memuliakan bapa pada anak-anaknya, dan hak ibu atas para anaknya ditentukannya. Barang siapa menghormati bapaknya memuliakan dosa, dan siapa memuliakan ibunya serupa dengan orang yang mengumpulkan harta. Barang siapa menghormati bapaknya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya pula, dan apabila bersembahyang niscaya doanya dikabulkan. Barang siapa memuliakan bapaknya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan ibunya, serta melayani orang tuanya sebagai majikannya. Anakku, hormatilah bapamu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, supaya perkataan daripadanya turun atas dirimu. Rumah tangga anak dikukuhkan oleh berkat bapa, tapi dasar-dasarnya dicabut oleh kutuk ibu. Jangan membanggakan nista bapamu. Memang nista bapa bukan kehormatan bagi dirimu, sebaliknya
Kemuliaan seorang terletak dalam menghormati bapaknya, dan malu anak ialah ibu ternista. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Pun pula kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kumaafkan, jangan menistakannya sebab engkau masih berdaya. Kebaikan yang ditunjukkan kepada Bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pembulian segala dosamu. Pada masa pencobaan, engkau akan diangkat oleh Tuhan, maka dosamu lenyap seperti air beku yang kena matahari. Serupa pemujat barang siapa meninggalkan bapaknya, dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengerasi ibunya. Lanjut di Efesus. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke, sekarang untuk mendalami bacaan tadi, ini Ibu ada lembar jawaban untuk kalian, dan kalian harus mengerjakannya. Sekarang Ibu bagi kalian ke dalam kelompok. Satu kelompok 4 orang, oke? Satu kelompok 4 orang. Ya, sekarang bergerak. Buat kelompoknya ini seperti ini. Di sini 2 orangnya. 4. Ya, sekarang kamu mendalami isi bacaan tadi ya. Isi bacaan tadi tentang menghormati orang tua. Ini Ibu ada pertanyaan dan kamu harus menjawab. Kalau kerja kelompok berarti diskusi bersama ya. Nah, oke. Iya. Sama-sama diskusi. Ya, saya ke pertanyaan dulu. Saya baca pertanyaannya supaya kamu lebih mengerti. Ya. Nomor 1 di situ, siapa yang dimaksudkan dengan orang tua? Jawabannya kamu isi di bawah, juga ada lubang jawabannya. Menurut teks kitab suci di atas yang kamu baca tadi, apa yang harus kita lakukan kepada ayah dan ibu? Sikap apa saja yang dilarang yang kita lakukan kepada orang tua kita? Terus yang berikut, bagaimana cara menghormati orang tua? Apa saja berkat yang dijanjikan Allah apabila kita menghormati orang tua? Apa yang diharapkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka? Setelah menjawab itu, di belakangnya itu ada kegiatan atau kerja proyek. Kamu buat susunlah doa untuk orang tua. Itu dalam kelompok, itu diskusi bersama. Doa untuk orang tua. Ya. Selesai dulu di depannya, baru lanjut ke proyek. Sekarang mulai kerja sama-sama. Semua anggota kelompok harus aktif ya. Dengan baik-baik. Kan ada tadi di dalam kitab suci itu ada tadi. Dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan yang ke-6. Itu ada di situ. Diskusinya di dalam kelompok. Jangan sampai kamu punya suara didengar di kelompok sebelah. Cepat ya. Kalau ada teman yang tahu, cepat beritahu. Misalnya kasih soal. Ini, langsung. Siapa yang maksudnya orang tua? Ini. Kalau ada kesulitan, misalnya soalnya tidak jelas, tanya ya. Sikap yang dilarang. Bisa kamu cari di setiap hari, kalau punya kehidupan setiap hari. Sikap yang dilarang, yang kita lakukan kepada orang tua, yang tidak boleh kita lakukan. Itu maksudnya sikap yang dilarang. Ya oke, sekarang kamu harus presentasikan
kamu punya hasil diskusi di depan kelas. Ya. Sekarang saya beri kesempatan kepada kelompok 1. Ya, kelompok 1 maju. Ya, kita berikan tepuk tangan. Tepuk semangat dulu untuk kelompok 1. Tepuk semangat. Semangat, yes. Oke, ya, kelompok 1 silakan. Arahkan sedikit, teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. 1. Siapakah yang dimaksud dengan orang tua? Jawaban: orang yang melahirkan kita serta merawat kita. 2. Menurut teks kitab suci di atas, apa yang harus kita lakukan kepada ayah dan ibu? Jawaban: menghormati orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, dan hormatilah bapak dan ibumu di masa tua. Sikap-sikap apa yang dilarang kita lakukan kepada ayah dan ibu? Tidak boleh sombong dan jangan memarahi orang tua. Bagaimana cara menghormati kedua orang tua? Bersikap sopan terhadap orang tua. Apa saja berkat yang dijanjikan Allah apabila kita menghormati orang tua? Barang siapa menghormati bapaknya memulihkan dosa. Barang siapa memuliakan ibunya serupa dengan orang yang mengumpulkan harta. Apa yang diharapkan orang tua kepada anak-anak mereka? Menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan orang tua. Oke, lanjut dengan proyeknya. Hasil karya kalian apa? Orang tuanya. Coba. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberi kami kedua orang tua yang baik dan sayang kepada kami. Berilah mereka berdua kesehatan jasmani maupun rohani, dan jauhilah dari mereka mara bahaya, sakit penyakit yang mengancam jiwa raga mereka. Dan kami mohon ya Tuhan, lindungilah mereka berdua kemana saja mereka berada. Semoga mereka tetap bisa merawat kami sampai dewasa. Amin. Presentasikan hasil diskusinya. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan atau masukan dari kelompok lainnya. Coba. Ada? Tidak ada. Ini ada? Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 1. Ada? Tidak ada? Iya, oke. Silakan kan kelompok 1 untuk duduk. Ya. Yang berikut kepada kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Siapakah yang dimaksud dengan orang tua? Jawabannya, orang yang melindungi kita dan mendidik kita. 2. Menurut teks kitab suci di atas, apa yang harus kita lakukan kepada ayah dan ibu? Jawabannya, menghormati orang tua. 3. Sikap-sikap apa yang dilarang kita melakukan kepada ayah dan ibu? Jawabannya, memukul, sombong, tidak mendengarkan orang tua. 4. Bagaimana cara menghormati kedua orang tua? Jawabannya, berbicara sopan, tidak marah-marah kepada orang tua. 4. Apa saja berkat yang dijanjikan Allah apabila kita menghormati orang tua? Panjang umurmu di bumi. 5. Apa yang diharapkan orang tua kepada anak-anak mereka? Menjaga mereka pada masa tua dan tidak nakal. Yang kedua, kami akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami. Susunlah doa untuk orang tua. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas segala cintamu, karena Engkaulah yang sayang kepada kami. Kami mohon, lindungilah kedua orang tua kami, berilah mereka kesehatan jasmani dan rohani. Demi Kristus Tuhan dan Perantara kami. Amin. Ya, oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Lalu, mungkin ada masukan dari kelompok 1 dan 3? Ada? Ada masukan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, sekarang kelompok 2-nya duduk. Yang berikut kelompok 3. Ya, oke, lanjut. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan
kami. Siapakah yang dimaksud dengan orang tua? Orang tua adalah orang yang membesarkan dan mendidik kita. Menurut teks kitab suci di atas, apa yang harus kita lakukan kepada ayah dan ibu? Menghormati orang tua, membantu orang tua. Sikap-sikap apa yang dilarang kita lakukan kepada ayah dan ibu? Jangan melawan orang tua. Harus mendengarkan perkataan orang tua. Jangan bersikap sombong terhadap orang tua. Bagaimana cara menghormati kedua orang tua? Berbicara sopan terhadap orang tua. Jangan bersikap sombong terhadap orang tua. Apa saja berkah yang dijanjikan Allah apabila kita menghormati orang tua, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Oke. Apa yang diharapkan orang tua kepada anak-anak mereka? Orang tua mengharapkan anak-anaknya bisa menggapai cita-cita sendiri. Orang tua mengharapkan supaya anak-anaknya bisa hidup damai dan tentram. Oke. Sekarang lanjut dengan proyeknya. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena atas kehendak-Mu Engkau memberi kesehatan kepada kedua orang tua kami. Ya Tuhan, berilah rezeki yang berlimpah, umur panjang kepada kedua orang tua kami masing-masing. Kami mohon pula kepadamu, berilah kesehatan jasmani dan rohani kepada mereka supaya mereka masih bisa menjaga kami hingga dewasa. Ya Bapa, jagalah kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Nama-Mu tetap kami puji kini, esok dan sepanjang segala abad. Amin. Ya oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada masukan? Tidak ada. Ya oke. Sekarang kelompok 3 silakan duduk. Ya oke, baik. Setelah kita mendengar presentasi tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 3 dan mendengarkan bacaan, setelah menonton video, kita sudah tahu videonya apa. Setelah itu kita mencari solusi dari permasalahan itu di dalam kitab suci, dan adik-adik semua sudah menemukan solusinya. Orang tua itu ada banyak artinya. Ya, secara sempit orang tua itu diartikan sebagai ayah dan ibu. Mereka yang telah mengandung, melahirkan dan mendidik kita. Itu orang tua. Dan ada lagi orang tua yang lebih luas lagi. Orang tua itu adalah orang dewasa yang memiliki status ikatan keluarga dalam kehidupan. Seperti di rumah ada nenek, ada oma, opa, itu orang tua. Om, tante, itu kita sebut juga orang tua. Terus yang berikut, yang secara lebih luas lagi itu, orang tua adalah orang dewasa yang memiliki peran atau kedudukan tertentu. Itu orang tua. Misalnya di sekolah, orang tua kalian di sekolah itu ada kepala sekolah. Orang tua kalian di desa Lamponamut itu ada kepala desa. Itu orang yang memiliki kedudukan tertentu. Misalnya tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemimpin gereja, pemimpin pemerintah. Itu yang dimaksudkan dengan orang tua. Terus, kalian tadi sudah tahu ayah dan ibu itu orang yang telah melahirkan kita. Ayah dan ibu itu mereka memiliki kekurangan. Meskipun mereka memiliki kekurangan, kelebihan, itu wajib kita hormati. Kita menghormati mereka. Karena apa? Karena melalui mereka Tuhan menitipkan kita. Mereka juga telah melahirkan dan membesarkan kita, anak-anaknya yang dipercayakan Tuhan. Dan kita harus memuliakan ayah dan ibu itu dengan yang pertama bersikap sopan, jangan sombong dengan orang tua. Dalam kitab suci tadi jelas bahwa setelah kita beranjak dewasa, kita tentunya memiliki keluarga sendiri. Apakah orang tua kita masih muda? Tidak. Dan orang tua kita itu sudah semakin tua. Kalau kita semakin besar, semakin dewasa, orang tua semakin
tua. Apa yang harus kita lakukan kalau orang tua kita sudah mulai menua? Merawat orang tua. Waktu kita masih kecil, mereka yang merawat kita. Dan kalau mereka sudah tua, kita yang bertanggung jawab untuk merawat mereka. Apa lagi? Menjaga, Membantu pekerjaan rumah. Kalau mereka sudah tua, kita semua yang ambil alih sudah ya. Oke, itu tentang menghormati orang tua pada masa tua mereka. Di dalam teks kitab suci juga tadi, jika kita menghormati orang tua, Tuhan telah menjanjikan banyak hal. Siapa yang masih ingat dalam bacaan tadi? Kalau kita menghormati kita punya orang tua, tentu kita panjang umur. Dan anak-anak yang menghormati, melayani dan memuliakan kedua orang tuanya akan mendapat berkat yang limpah. Tuhan menjanjikan keselamatan, pemulihan dosa, kesukaan, pengabulan doa, panjang umur dan kebahagiaan. Banyak sekali yang dijanjikan Tuhan. Yang dimaksudkan dengan orang tua, menghormati orang tua. Intinya tadi, yang pertama, kita tidak boleh bersikap sombong. Kalau kita bersikap sombong, ada akibatnya. Kalau kita menghormati orang tua, ada juga akibat dan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Ya, dari materi tadi, menghormati orang tua, tentu ada kaitannya dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, apakah kamu 7 kebiasaan Indonesia itu kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, berkaitan dengan menghormati orang tua. Apa dari 7 kebiasaan Indonesia hebat itu yang punya hubungannya dengan menghormati orang tua? Apakah? Beribadah. Melalui ibadah kita mendoakan orang tua. Apalagi? Bermasyarakat itu yang bagaimana? Bekerja sama dengan orang tua, membantu orang tua di rumah. Bagi orang tua tadi ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari atau 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat itu ya. Itu bermasyarakat dengan beribadah. Sekarang kita lanjut dengan refleksi. Refleksi ini kamu harus tuliskan apakah mata pelajaran yang Ibu Bapak hari ini menyenangkan hati atau tidak. Di proses pembelajaran dengan baik, ada jawaban di situ ya atau tidak. Ya, cepat. Masing-masing ini bukan kelompok, masing pribadi. Apakah kamu sudah mengikuti proses pembelajaran dengan baik? Apakah kamu sudah memahami materi menghormati orang tua yang didiskusikan pada hari ini? Apakah kamu mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran? Jika iya, bagaimana kamu mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran itu? Ya, oke. Sudah? Ya, sekarang kumpulkan. Ya, oke. Setelah kamu mempresentasikan kamu punya hasil diskusi tadi di depan kelas, dan setelah kita meneguk atau merangkum, ya berikut saya mau bertanya kepada kalian. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan materi kita hari ini. Yang berkaitan dengan menghormati orang tua tadi, tentu yang pertama sekali yang kita lakukan itu adalah bagaimana? Pertama sekali bahwa kita itu benar-benar menghormati orang tua. Hal yang pertama sekali kita lakukan apa? Berbicara dengan sopan. Yang tidak membentak orang tua. Tidak membentak orang tua. Membantu pekerjaan orang tua. Tidak sombong dengan orang tua. Menghormati orang tua yang bagaimana yang menurut sikap kamu sehari-hari. Perbuatan, perkataan. Tidak memukul orang tua. Membantu orang tua. Jangan bersikap sombong terhadap orang tua. Ya,
dari materi kita hari ini tentang menghormati orang tua, kalian diajarkan atau kita semua diajarkan supaya kita harus menghargai orang tua. Oleh karena itu sebagai anak-anak kita harus wajib menghormati orang tua. Tuhan telah menjanjikan kepada kita dalam bacaan tadi, Dia telah menjanjikan kepada kita kalau kita menghormati orang tua, kita akan memperoleh berkat yang berlimpah. Terus Tuhan menjanjikan keselamatan. Kita selamat nanti, pergi kemana saja. Karena doa orang tua selalu membawa, menyebut nama kita. Terus dia bilang lagi, kalau kita menghormati orang tua, segala dosa-dosa kita dihapus. Dan kalau kita dalam kesulitan, Dia memberikan kelancaran. Dan yang satu lagi yang ditegaskan di dalam kitab suci, kita akan umur panjang kalau kita menghormati orang tua. Baik adik-adik, setelah melakukan tadi sudah refleksi, sekarang sama-sama berdoa, dan setelah berdoa kita wajib mengucapkan salam. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Satu orang angkat pimpin kita dalam doa dan kita sama-sama membacakan doanya. Ya. Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman yang dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.